Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan kabar khusus bersama saya Putri Windasari. Saat ini sidang lanjutan dari kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat ini masih berlangsung dengan agenda pemeriksaan 12 orang saksi, di mana 12 orang saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat atau Brigadir J pada hari ini adalah 4 diantaranya mereka yang bekerja di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling. Mereka adalah Susi Sartini Rojia sebagai asisten rumah tangga dan Damianus Labakobam sebagai security. Kemudian dua saksi berikutnya adalah yang bekerja di rumah Sambo di Jalan Bangka. Keduanya adalah Abdul Somad, asisten rumah tangga, dan Alfonsius Dualurang sebagai security. Kemudian ada 2 saksi yang bekerja di rumah dinas Sambo di Duren 3. Keduanya adalah Daryanto atau Kodir, asisten rumah tangga dari Verdi Sambo, dan Marjuki, security komplek. Sementara untuk 4 saksi lainnya adalah Azan Romer, ajudan, Daden Miftahul Haq adalah ajudan, Prayogi Iktara Wikaton selaku sopir, dan Farhan Sabilah pengawal motor. Dalam sidang kali ini Baradae didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo selaku Kadif Propam di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Baradae diduga melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama-sama dengan Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Saat ini sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan digelar tanpa audio. Hal ini dilakukan guna tidak mempengaruhi kesaksian dari saksi-saksi lainnya. Dan untuk mengetahui apa saja yang mungkin disampaikan oleh majelis hakim maupun saksi di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita sudah terhubung dengan Fadis Abi di sana. Fadis. Ya, Putri, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat dengan terdakwa Richard Eliezer. Dan tadi sidang dimulai pada pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Kami mencatat dari agenda Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 12 orang saksi, namun pada hari ini tadi Hakim sempat menegaskan bahwa hanya 11 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dan untuk saksi yang pertama kali ini didengar kesaksiannya, ini merupakan Susi yang merupakan ART, ajudan rumah tangga di rumah pribadi Verdi Sambo di Saguling 3. Dan hingga saat ini Hakim masih menggali lebih jauh berkaitan mengenai kedekatan antara Susi dengan Verdi Sambo, kemudian juga Putri Chandrawati dan juga Joshua Huta Barat. Ada sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang ingin digali oleh Hakim. Yang pertama adalah berkaitan mengenai sudah berapa lama Susi mengenal Verdi Sambo, dan tadi Susi sempat menegaskan bahwa telah mengenal Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini sudah 2 tahun lamanya sejak tahun 2020, dan Susi sendiri ini bekerja pertama kali di Jalan Bangka pada awal 2020 dan kemudian pindah ke Jalan Saguling 3. Dan selain itu juga dapat kami informasikan Susi dan pemirsa kabar khusus, ada sejumlah yang ingin sebenarnya digali oleh kuasa hukum dari Richard Eliezer berkaitan mengenai kesaksian Susi saat berada di rumah pribadi Verdi Sambo di Magelang. Dan tadi sebelum jalannya persidangan, Roni Talampesi sempat menegaskan kepada awak media, ini menarik untuk mendalami kesaksian Susi yang diduga mengetahui peristiwa apa yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo di Magelang. Dan yang ingin diketahui lebih jauh adalah usai Eliezer dan juga Riki Rizal ini mengantar makanan untuk anak Verdi Sambo, kemudian Eliezer sempat bertanya kepada Susi mengenai apa yang terjadi terhadap Putri dan juga Joshua. Dikarenakan memang pada saat itu Putri menangis
Dan Susi juga pada saat ditanya oleh Eliezer berkaitan mengenai apa sebenarnya yang terjadi terhadap Putri dan Joshua, namun Susi hanya menangis. Ini yang akan didalami oleh kuasa hukum berkaitan mengenai sebenarnya peristiwa apa yang terjadi, apakah benar ada dugaan tindakan asusila yang terjadi antara Joshua dan Putri ini di rumah dinas Ferdi Sambo di Magelang. Dan Putri dan juga pemirsa kabar khusus, setidaknya kami mencatat memang ada 11 dari 12 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dari 11 tersebut, ini diantaranya kami mencatat ada Daryanto yang merupakan ART Duren 3, kemudian juga Marzuki yang merupakan security Duren 3, kemudian yang saat ini sedang menjalani proses kesaksian, didengarkan kesaksiannya adalah Susi yang merupakan ART Saguling 3, kemudian juga ada klaster kategori saksi dari Jalan Bangka, rumah pribadi Ferdi Sambo. Yang pertama adalah Abdul Somad yang merupakan ART Ferdi Sambo di Jalan Bangka. Kemudian ada nama Alfonsius Dua Lurang yang merupakan security di Jalan Bangka. Kemudian juga kami mencatat ada sejumlah saksi lain yang dihadirkan masuk dalam klaster ajudan Ferdi Sambo. Kami mencatat ada nama Azan Romer yang merupakan ajudan Ferdi Sambo. Kemudian juga ada nama Daden Mihfatul Haq yang merupakan ajudan Ferdi Sambo. Dan selanjutnya ada nama Prayogi Ikhtara Wikaton yang merupakan supir dari Ferdi Sambo. Dan yang terakhir ini adalah Fernando Sambo. Dan nantinya 10 saksi lainnya nantinya akan diperiksa sesuai dengan kategori, baik kategori saksi yang berada di rumah Sambo. Kami mencatat ada 3 rumah Sambo, 1 di rumah dinas di Duren 3, kemudian rumah pribadi ini di Jalan Saguling 3, kemudian di Jalan Bangka, dan juga klaster kategori pemeriksaan saksi keempat ini masuk dalam kategori ajudan Ferdi Sambo. Putri dan juga pemirsa, saat ini yang kita dengar kesaksiannya adalah kesaksian dari saksi Susi yang merupakan ART di Jalan Saguling 3, di mana Susi sedang didalami oleh hakim berkaitan mengenai kedekatan antara Susi dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan juga Joshua. Tadi hakim sempat mencecar seberapa jauh Susi mengenal baik itu Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan juga Joshua Huta Barat. Tadi Susi sempat menjelaskan dari awal bahwa dirinya mengenal Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati ini sudah ikut selama 2 tahun menjadi ajudan rumah tangga dari keduanya. Ini dimulai pada saat bekerja di Jalan Bangka di tahun 2020, kemudian ini pindah bersama dengan Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati, ini tinggal di Jalan Saguling 3. Dan berkaitan mengenai kedekatan antara Susi bersama dengan Joshua Huta Barat, tadi Susi juga sempat menegaskan bahwa pada saat dirinya bekerja dengan Ferdi Sambo di Jalan Bangka di tahun 2020, bahwa Joshua sudah ada bekerja bersama dengan Putri Chandrawati dan juga Ferdi Sambo. Dan selain itu juga dapat kami informasikan tadi kuasa hukum dan juga hakim yang saat ini berharap agar Susi berkata jujur, dikarenakan memang ada perubahan sebanyak kurang lebih sekitar 3 kali dalam BAP laporan saksi Susi ini. Dan nantinya memang tim kuasa hukum dari Richard Eliezer ingin mendalami lebih jauh berkaitan mengenai apa yang terjadi pada saat di kediaman pribadi Ferdi Sambo di Magelang. Dan nantinya tim kuasa hukum Ronita Lampesi akan mendalami berkaitan mengenai apa yang terjadi pada saat ini Eliezer dan juga Ricky Rizal ini mengantar makanan untuk Ferdi Sambo. Dan memang pada saat pulang Eliezer sempat bertanya kepada Susi mengenai apa sebenarnya yang terjadi di kediaman pribadi Ferdi Sambo di Magelang. Namun pada saat itu Putri dan juga Susi hanya menangis.
Fadis, tadi Anda mengatakan bahwa Susi menangis menceritakan kronologis yang terjadi di Magelang terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua terhadap Putri Chandrawati. Bisa Anda jelaskan lebih lengkapnya seperti apa kesaksian dari Susi, kemudian apa respon dari majelis hakim mendengar kesaksian tersebut? Putri dan juga pemirsa Kabar Khusus, memang hingga saat ini pertanyaan yang diberikan hakim belum menuju ke sana dikarenakan memang secara struktural hakim ingin bertanya berkaitan mengenai kedekatan terlebih dahulu antara Susi dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan juga Joshua Huta Barat. Dan nantinya memang pertanyaan nantinya akan mengerucut ke arah sana dikarenakan memang Susi ini menjadi salah satu saksi dalam peristiwa yang terjadi di Magelang. Apakah benar ada dugaan pelecehan atau tidak nantinya akan didalami oleh hakim. Dan selain itu juga nanti tim kuasa hukum dari Richard Eliezer, Ronita Lampesi nantinya akan menggali lebih dalam berkaitan mengenai keterangan Susi saat ikut bersama dengan Putri Chandrawati dan berada di kediaman pribadi Ferdi Sambo di Magelang. Dan nantinya akan didalami dikarenakan pada saat Eliezer dan juga Ricky Rizal ini mengantarkan makanan terhadap anak Ferdi Sambo, namun ketika pulang terjadi keributan antara Joshua dan juga Kuat Ma'ruf, dan Eliezer sempat bertanya kepada Susi mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Dan Susi malah menangis, tidak ada keterangan apapun yang diberikan Susi berkaitan mengenai apa yang terjadi. Ya, Fadis, tadi Anda sempat menyampaikan juga bahwa majelis hakim mengatakan BAP dari Susi ini sudah ada perubahan sebanyak 3 kali. Apakah majelis hakim menjelaskan poin-poin apa saja yang mungkin berubah dalam BAP dari Susi atau asisten rumah tangga dari Ferdi Sambo ini? Hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut baik itu dari jaksa penuntut umum, hakim dan juga kuasa hukum Eliezer berkaitan mengenai perubahan 3 kali BAP Susi. Dan hakim pun hingga saat ini masih menguji mengenai kejujuran kesaksian Susi. Ini berkaitan mengenai apakah adanya dugaan pelecehan seksual di Magelang. Pengujian oleh hakim itu dilakukan dengan bertanya kepada Susi beberapa kali apakah keterangan terhadap pengetahuan dia mengenai kedekatan antara dirinya bersama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dan juga Joshua ini akan berubah-berubah. Tadi sempat ditanya beberapa kali oleh majelis hakim mengenai pertanyaan yang sama, namun tadi kami juga mendengar ada sejumlah pertanyaan yang ada jawaban maksud kami yang dilontarkan oleh Susi. Ini berbeda-beda antara jawaban pertama dengan jawaban kedua. Dan hingga saat ini pun hakim masih menguji kebenaran dari kesaksian Susi yang masuk ke dalam BAP tersebut. Begitu Putri. Iya, selain itu juga sebelum sidang tadi, Ronita Lampesi selaku kuasa hukum Barada Eliezer atau Richard Eliezer ini juga meminta Susi untuk berkata jujur. Apakah mungkin kuasa hukum dari Baradae memberikan sinyal ataupun memberikan pernyataan terkait kejujuran apa yang mungkin masih diminta oleh dari kuasa hukum Baradae, mengingat Susi sudah mengubah keterangannya dalam BAP sebanyak 3 kali. Apakah ada informasi dari kuasa hukum E? Putri dan juga pemirsa Kabar Khusus, memang tadi sebelum masuk jalannya persidangan, kuasa hukum dari Richard Eliezer, Ronita Lampesi, ini sempat meminta agar 11 saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, 11 diantaranya ini termasuk Susi, ini untuk berkata jujur. Dikarenakan memang berdasarkan ada perubahan BAP baik itu kepada Susi dan juga saksi-saksi lainnya. Kalau Susi sendiri kami mencatat ada 3 perubahan BAP, dan kemudian Roni Salampesi ini ingin menggali lebih jauh berkaitan mengenai peristiwa apa sih yang sebenarnya terjadi di Magelang.
Dikarenakan memang pada saat kejadian kliennya Eliezer bersama dengan Ricky Rizal ini sedang mengantarkan makanan anak dari Ferdy Sambo, dan kemudian tibanya pulang melihat pertengkaran antara Joshua dengan Kuat Ma'ruf, dan pada saat itu Eliezer sempat bertanya kepada Susi yang saat itu berada di rumah pribadi Ferdy Sambo di Magelang. Kemudian Susi tidak menjelaskan apapun berkaitan mengenai peristiwa apa yang terjadi terhadap Eliezer, dan Susi hanya ikut menangis seperti apa yang dilakukan oleh Putri Chandrawati. Dan atas peristiwa tersebut, sebenarnya kuasa hukum dari Ronita Lampesi ini ingin mengetahui lebih jauh sebenarnya mengapa Susi menangis, kemudian sebenarnya peristiwa apa yang terjadi pada saat kliennya ini keluar dari rumah. Apakah benar ada dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Joshua terhadap Putri Chandrawati, dan ini yang nantinya akan didalami. Dan selain itu juga dapat kami informasikan, tadi Ronita Lampesi ini berharap agar Susi ini berkata jujur pada saat persidangan dikarenakan ada perubahan 3 kali BAP-nya. Baik. Begitu Putri. Ya baik, terima kasih Fadis. Kita masih akan perbarui terus informasi ke Anda, Fadis Abi, langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun kita harus jeda dulu, pemirsa, tetaplah di Kabar Khusus.